Nanti saya taruh di LMS recordingnya. Jadi untuk hari ini saya akan membahas mengenai strategic management. Sebelum itu saya akan presentasikan dulu screen-nya. Oke, sudah tampak materi saya di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas manajemen strategik bersama saya, Ervina Maulida. Nah, kenapa sih kita bahas materi ini gitu? Mungkin kalian bertanya-tanya, kan kita di semester ini sebelum UTS kita sudah belajar dasar-dasar manajemen ya secara spesifik gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke hal yang jauh lebih spesifik lagi terkait dengan strategi dalam manajemen. Kita lihat misalnya contohnya McDonald's atau misalnya Pizza Hut, mereka bisa bertahan sampai hari ini itu karena mereka memang punya strategi dalam memanage perusahaannya. Dan manajemen strategik ini jadi penting untuk dipelajari karena memang situasi itu berubah sangat cepat dan dinamis, sehingga kalau perusahaan itu nggak punya strategi, pasti dia akan kalah dengan pesaingnya. Nah, makanya ini kita akan coba pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kita harus memanage strategi dalam perusahaan atau organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita bahas dulu dasarnya. Jadi apa sih sebenarnya manajemen strategik itu gitu. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama dari Fred R. David. Jadi manajemen strategis menurut dia adalah seni dan juga pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang intinya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, mencapai objektif organisasi tersebut gitu. Yang kedua adalah menurut Hanger dan Whelan, di mana manajemen strategis itu adalah serangkaian keputusan dan juga tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya dalam dua hal ini kita udah ngeliat ya benang merahnya gitu, bahwa manajemen strategis itu memang pada akhirnya adalah seni gitu, atau rangkaian keputusan sampai akhirnya diimplementasikan, terus kita evaluasi, yang intinya adalah untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen strategik gitu, kita juga akan bicara tentang dengan strategi. Jadi, apa sih strategi itu? Ternyata strategi adalah rencana gitu, rencana cara kita untuk mencapai gitu, mencapai sesuatu yang ingin kita lakukan. Jadi kalau misalnya organisasi mau menang bersaing, bagaimana caranya? Kalau organisasi ingin memuaskan pelanggan, bagaimana caranya? Bagaimana rencananya? Dan kalau mau mencapai tujuan, bagaimana rencananya? Nah, jadi itu masuk ke dalam strategi. Intinya adalah manajemen strategik ini akan membahas gitu, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan organisasi dalam hal ini, tujuannya untuk mencapai objektifnya gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan strategi gitu, kenapa sih sebuah organisasi, sebuah perusahaan harus punya strategi, harus punya rencana? Karena memang perusahaan itu biasanya berdiri atau dibangun karena dia punya model bisnis gitu. Model bisnis itu adalah sesuatu yang bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi perusahaan itu berdiri, pasti dia harus mau nggak mau memikirkan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan revenue, bisa mendapatkan profit gitu. Karena kalau tidak ada uang yang dihasilkan, bagaimana dia bisa menjalankan operasional perusahaan, menggaji karyawan, membayar biaya peralatan, listrik, AC, dan seterusnya. Intinya memang harus ada dana yang dikeluarkan gitu. Nah, makanya memang model bisnis itu jadi dasar gitu. Dan biasanya model bisnis suatu perusahaan itu akan berfokus pada dua hal gitu. Misalnya yang pertama adalah dia akan berkaca dulu apakah pelanggan itu menghargai perusahaannya. Misalnya gini, kita lihat Gojek. Apakah Gojek punya value gitu, punya nilai di mata kita sebagai pelanggannya, sebagai user? Ternyata iya kan, kita bisa lihat bahwa Gojek itu punya manfaat gitu. Kita bisa menghargai kehadiran Gojek gitu. Atau misalnya Shopee, Tokopedia, kita bisa merasakan impact dari perusahaan tersebut gitu. Jadi model bisnisnya Gojek, model bisnisnya Shopee, model bisnisnya misalnya Amazon itu bisa kita hargai gitu. Nah, kalau kita dalam posisi bisnis sudah bisa dihargai, yang kedua yang harus difokuskan oleh organisasi adalah
apakah perusahaan bisa menghasilkan uang dari model bisnis tersebut gitu. Jadi kayak misalnya Shopee. Menurut kalian bagaimana sih Shopee bisa menghasilkan uang? Cara Shopee bisa menghasilkan uang atau profit atau revenue dari mana? Dari iklan dan komisi. Boleh loh di-unmute kalau mau bicara. Soalnya saya harus bolak-balik Google Meet untuk melihat komen di chat gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih mudah, sebenarnya bisa via apa namanya speaker suara. Iya betul, iklan dan komisi itu juga salah satu revenue-nya gitu. Jadi apa yang dibilang sama oh iya benar nggak kedengeran Lucy. Apa yang dibilang sama Lucy itu benar. Jadi contohnya itu Amazon sama Shopee itu sebenarnya sama. Kalau kita lihat sebenarnya model bisnisnya nggak terlalu beda. Ada sedikit mungkin ada sedikit perbedaan tapi mayoritas sama karena konsepnya mereka itu kan memang e-commerce. Nah, apa namanya, si Amazon katakanlah ini, mungkin kalau misalnya ini detailnya akan dibahas di materi kewirausahaan ya, karena ini bisnis model Canvas itu memang lebih ke entrepreneurship gitu. Tapi saya mau membahas sedikit karena memang pada akhirnya sebuah organisasi itu harus punya strategi karena dia harus bisa menghasilkan dan menjawab bisnis modelnya dia gitu. Dia akan mencari key partner gitu, orang-orang yang akan bekerja sama dengan dia. Kalau dia juga pasti butuh strategi. Terus dia harus punya value proposition, posisi dalam bisnis gitu. Itu pun dia harus punya strategi. Nah, tadi kita bicara terkait dengan bagaimana menghasilkan profit e-commerce seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, mereka mendapatkan revenue dari misalnya dari subscription. Kalau misalnya di Amazon, kalau mau dapat akses untuk one day delivery, itu kita bisa subscribe Amazon Prime, kayak gitu. Terus kalau misalnya di Shopee, kita bisa masuk ke Shopee Pay, kayak gitu. Jadi mungkin nanti dana yang mengendap di Shopee Pay bisa diputer sama Shopee untuk menghasilkan dana tambahan. Lalu juga dari commission. Commission dari mana? Commission dari para penjual yang masuk berjualan di Shopee atau di Amazon kayak gitu. Lalu transaction fee di mana dari seller uh, dari buyer kita saat melakukan transaksi ada memang dana yang harus kita bayarkan. Kalau kita lihat memang secara nominal itu tidak banyak gitu. Mungkin kayak Gojek gitu. Mungkin dia akan ngambil 1.000 2.000 saja gitu dari satu kali transaksi kita order ojek. Tapi kan dari 1.000 itu gimana bayangin kalau 1 juta user yang mengorder dalam satu hari. Lalu dikalikan dengan 30 hari. Itu coba bayangin berapa banyak yang dikumpulkan oleh Gojek seperti itu. Jadi kesannya memang kecil, tapi kalau mereka berpikir banget bisnis modelnya gitu, mereka pasti akan bisa menentukan kelangsungan dari perusahaannya. Nah, dari bisnis model ini pada akhirnya nanti mereka akan masuk ke manajemen strategik. Seperti itu. Jadi sekarang kita bahas kenapa sih ini tuh penting gitu. Kenapa manajemen strategik itu penting? Karena pertama memang manajemen strategik itu bisa membedakan seberapa baik kinerja perusahaan. Kita bisa membedakan apakah kinerja kita tahun 2020 itu better than our performance in 2019 gitu. Lebih baik nggak sih dari tahun lalu gitu. Atau bahkan kita bisa membandingkan apakah kita lebih baik dari kompetitor kita kayak gitu. Karena di manajemen strategik itu bisa kelihatan. Lalu yang kedua adalah mereka kan juga berada dalam lingkungan yang sering berubah gitu. Katakanlah di 2020, mana ada sih yang tahu kalau akan ada pandemik. Kita mungkin nggak pernah ngebayang gitu kalau kita akan melakukan online learning hampir 1 tahun kayak gitu. Jadi ini adalah situasi yang memang harus punya strategi di situ bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam lingkungan kayak gitu. Dan manajemen strategik bisa memeriksa faktor-faktor yang relevan terkait itu dan pada akhirnya memutuskan tindakan apa sih yang harus diambil kayak gitu. Dan yang ketiga adalah manajemen strategik itu jadi penting karena memang dia bersifat kompleks gitu. Untuk organisasi yang bersifat kompleks, dia pasti harus punya strategi untuk membantu si organisasi itu mencapai tujuan organisasi. Kayak katakanlah Telkomsel. Telkomsel itu kan masuk ke BUMN.
Telkom itu BUMN, lalu dia punya banyak cabang, bahkan di Indonesia hampir di seluruh provinsi. Itu begitu kompleks dan itu ada banyak unit bisnisnya. Nggak cuman masalah provider telekomunikasi, tapi juga ada internet, ada bandwidth dan seterusnya yang harus diurus. Dan kalau dia nggak punya strategi, dia nggak pakai manajemen strategik, itu pasti kececeran kayak gitu. Nah, makanya di situ untuk organisasi yang kompleks, manajemen strategi is a must kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke prosesnya. Jadi dari tadi kita ngomongin gitu, manajemen strategik itu penting, strategi itu penting. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana sih caranya kita melakukan manajemen strategik dalam organisasi? Nah, ini wajib kalian, bisa saya katakan ini, wajib kalian hafalkan urutannya karena memang ini poin yang penting. If you are nanti kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan organisasi setelah kampus, pasca kampus, masuk kantor, atau misalnya kalian bekerja, sekarang pun gitu kalian bisa praktekin ini gitu. Misalnya ketika kalian ada di manajemen yang memang mengharuskan kalian untuk mencari tahu gitu bagaimana kita harus beradaptasi gitu dalam perubahan yang sekarang. Jadi kita bisa mulai dari mengidentifikasi current mission and goals and juga strategies gitu. Jadi dari situ langkah paling awal adalah kita mengidentifikasi dulu gitu. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi diri kita sendiri gitu, misi kita apa, tujuan kita mendirikan organisasi itu apa, strategi yang udah pernah dijalankan apa. Dari situ kita bisa mulai masuk ke external analysis dan juga internal analysis, di mana di sini kita bisa menganalisis SWOT, di mana eksternal itu nanti fokusnya ke opportunity sama threats, ancaman dan juga peluang. Kalau internal lebih ke kekuatan dan juga kelemahan gitu. Kalau SWOT analisisnya udah selesai, bisa masuk ke formulate strategis. Jadi memformulasikan strategi, lalu mengimplementasikan strategi dan juga mengevaluasi hasilnya kayak gitu. Dan ini keenam proses ini adalah proses yang nggak bisa dilompat-lompatin gitu. Jadi misalnya dari identify kita langsung formulasi strategi, langsung evaluasi itu nggak bisa. Jadi ini adalah proses yang berurutan kayak gitu. Dan proses yang satu akan menopang proses selanjutnya. Dan ini akan saya bahas lebih lanjut gitu di slide berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai sini cukup jelas? Cukup. Suara saya terdengar, penjelasannya cukup jelas? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu tadi langkahnya adalah mengidentifikasi misi, tujuan, dan juga strategi organisasi. Nah, misi ini adalah sesuatu pernyataan gitu tentang tujuan dari organisasi. Nah, biasanya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan misi, ketika kita mau mengidentifikasi apakah misi kita sudah tepat, itu kita bisa melihat ke faktor-faktor ini, elemen-elemen yang bisa menentukan gitu apakah kita punya misi yang tepat gitu, apakah strategi kita bisa menjawab kebutuhan elemen-elemen ini. Misalnya kita bisa lihat bahwa elemen misi itu customers. Sebenarnya siapa sih customer kita? Lalu bagaimana sih produk service itu di-deliver kayak gitu. Bagaimana marketnya gitu, bagaimana teknologi yang digunakan, bagaimana survival growth profit yang mau kita capai gitu. Kita mau bagaimana skema pertumbuhannya, skema kita mau mencapai profit gitu. Bagaimana apa filosofi perusahaan kita dan self concept itu lebih ke apa competitive advantage gitu, keunggulan kompetitif dari perusahaan kita. Misalnya kayak Gojek dia competitive advantage-nya adalah dia aplikasi yang hail rider, dia udah gitu punya dia apa sih istilahnya itu? Jadi aplikasinya itu mega apps ya. Di situ ada banyak banget aplikasi dari GoPay, GoFood, Gojek, semuanya ada di satu aplikasi gitu. Nah, lalu kita juga bisa lihat public image di mana masyarakat melihat kita itu seperti apa selaku perusahaan dan juga employees. Nah, elemen-elemen ini yang nantinya bisa kita identifikasi dan nantinya kita akan menyadari gitu mana yang harus diperbaiki atau strategi apa yang harus diterapkan dalam organisasi seperti itu. Kalau langkah pertama sudah, langkah kedua adalah tadi ya analisis eksternal gitu, di mana analisis eksternal itu akan melihat
tren positif dan juga tren negatif. Kalau tren positif itu masuknya ke peluang, dan tren negatif itu kita bisa lihat ancaman. Oh, ini saya tadi lupa untuk ngabarin di awal. Jadi supaya enggak double job kerjaan kalian, jadi ketika saya menerangkan, kalian bisa sambil meresum gitu. Jadi kalian tulis poin-poin yang penting dari presentasi saya, sehingga kalau misalnya ada tugas meresum, kalian nggak perlu ulang-ulang recording, karena memang udah kalian tulis saat saya memberikan penjelasan, seperti itu. Ada yang dari tadi nyatet? Screenshot doang, Bu. Sedikit, Ibu. Ada dari tadi nyatet? Ada beberapa yang Suaranya nggak ada yang kedengeran, beberapa Mina. yang ada beberapa sih, Ibu. Cuma segini. Oh, nyatet. Yang lainnya Oke, thank you. Yang lain juga boleh ya nyatet. Jadi apa namanya? Ini suara saya terdengar kan ya? Soalnya terdengar, Mina Ibu. kayaknya mikrofonnya itu enggak dia enggak mute, tapi suaranya nggak bisa saya dengar. Oh, iya, Ibu. Di chat aja, di chat. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Oke, saya lanjut aja ke langkah yang kedua. Jadi tadi ya analisa eksternal itu kita misalnya sebagai perusahaan, katakanlah kalian punya nih online shop gitu di apa namanya, kalian punya online shop di rumah gitu, kalian jualan misalnya di Instagram atau misalnya kalian jualan di Shopee atau di Tokopedia. Nah, di situ kalian punya kalian di situ selaku perusahaan. Nah, di situ kalian bisa melakukan analisis lingkungan operasi gitu. Yang paling terdekat itu lingkungan operasi, di mana kalian bisa lihat kira-kira siapa sih pesaing kalian gitu. Terus siapa pelanggan kalian? Apakah kalian punya tenaga kerja yang terlibat, misalnya admin-admin di usaha kalian gitu. Terus pemasok, bagaimana? Apakah ada kemungkinan mendapatkan kreditor atau bantuan dari investor misalnya, itu juga bisa kalian coba analisa. Lalu analisa yang berikutnya yang lingkungan yang lebih terluar lagi adalah lingkungan industri, di mana di sini kalian bisa membandingkan bagaimana kekuatan pemasok dan juga kekuatan dari pembeli gitu. Berapa banyak sih misalnya kalau kalian jualannya kerudung gitu, berapa banyak sih kain yang bisa disuplai oleh si pemasok kain kayak gitu. Lalu pembeli berapa banyak sih dia bisa membeli dalam 1 bulan kerudung kita gitu. Dan apakah misalnya ada substitusinya gitu. Misalnya kerudung kita nih ada nggak sih substitusinya di pasaran sehingga orang-orang akhirnya nggak beli kerudung kita tapi beli barang substitusinya kayak gitu. Atau bagaimana persaingan kompetitifnya gitu. Apa competitive advantage perusahaan lain dan apa competitive advantage perusahaan kita. Itu juga bisa kalian analisis. Dan yang lingkungan paling jauh itu adalah bagaimana kita bisa melihat situasi ekonomi, sosial, politik, dan juga teknologi yang ada di misalnya Indonesia. Misalnya apakah di Indonesia ekonominya sedang resesi atau tidak gitu, atau misalnya secara politik lagi ada pemilu atau enggak, karena biasanya mau nggak mau politik akan mempengaruhi daya beli misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah langkah analisa internal, di mana analisa internal ini akan melihat bagaimana sumber daya atau resources yang ada dalam perusahaan. Misalnya kita bisa melihat gitu, apakah kita punya aset gitu, apakah justru kita punya banyak hutang. Bagaimana fisiknya, misalnya apakah ada gedung yang kita miliki gitu, atau misalnya apakah ada mesin-mesin operasional gitu, apakah misalnya kita punya manusia yang mumpuni, karyawan tenaga kerja yang baik dan seterusnya, atau yang tak berwujud kayak misalnya networking, jaringan dan seterusnya. Lalu kita juga di analisa internal bisa melihat kapabilitas, di mana di sini kita bisa lihat apakah sebenarnya organisasi kita tuh mampu atau tidak sih melakukan bisnis ini gitu. Dan juga core kompetensi. Misalnya apakah kita bisa menciptakan nilai utama bagi organisasi, kayak misalnya kompetensi inti dari apa namanya
Shopee adalah misalnya dia memberikan penyediaan berbagai jenis barang dan juga barang yang bisa dibeli gitu, dan ada apa ya, ibaratnya misalnya ada Shopee Pay gitu yang bisa memudahkan proses transaksi jualan. Nah, seperti itu biasanya itu yang bisa kita analisis dari internal perusahaan. Nah, yang saya masukin tadi gitu, yang saya bahas tadi antara analisa internal dan juga analisa eksternal itu bisa kita masukin dalam satu bagan kuadran analisis SWOT, di mana di sini ada 4 kuadran yang akan melihat strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, strength itu biasanya kita bisa lihat dari dalam gitu, internal gitu. Di internal apa sih kekuatan kita yang bisa membantu mencapai tujuan organisasi gitu. Terus weakness, apa sih dari internal yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lalu dari luar kita lihat dari eksternal, apa sih peluang yang bisa membantu mencapai tujuan organisasi. Dan dari luar, apa sih ancaman yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti itu. Nah, strategi-strategi ini yang nantinya akan saya berikan tugas gitu. Jadi, yang saya sampaikan barusan gitu terkait dengan analisa internal dan eksternal, nanti kalian akan jadikan proses pembelajaran realnya gitu di tugas. Nanti jadi tugas individu berarti ya. Kalian nanti menentukan satu perusahaan yang mau kalian analisis gitu. Nanti kalian lihat secara company profile-nya atau kalian bisa merasakan langsung karena kalian pernah misalnya menggunakan jasanya gitu. Kalian bisa lihat apa sih sebenarnya strength-nya dia gitu, strength perusahaan ini tuh apa gitu, weakness-nya perusahaan ini tuh apa, peluangnya apa, terus ancamannya apa, seperti itu bisa kalian lihat. Nah, bicara tentang SWOT gitu, kita juga bisa melihat itu dari berbagai aspek gitu, kayak misalnya kalau kita mau lihat kekuatan, kita bisa lihat apakah perusahaan kita itu bisa masuk ke dalam market leadership, apakah bisa memimpin pasar. Kayak misalnya di sini market leadership itu contohnya kayak Coca-Cola, di mana misalnya Coca-Cola itu jadi market leader untuk perusahaan soft drink gitu, atau minuman berkarbonat gitu. Nah, market leadership itu bisa kita jadikan strength, atau misalnya kita punya departemen R&D, Research and Development, yang memang bisa mengembangkan produk secara lebih baik, itu juga bisa jadi strength. Atau misalnya kita punya produk yang sangat berkualitas, itu juga bisa dijadikan strength. Nah, misalnya opportunities itu bisa kita lihat dari misalnya dia punya peluang untuk bisa masuk ke dalam pasar di luar negeri gitu, atau misalnya tidak ada batasan untuk masuk ke dalam bisnis tersebut gitu, atau misalnya kita punya diversifikasi produk yang sangat luas gitu. Misalnya kayak PepsiCo. PepsiCo itu punya banyak sekali lini-lini produk, sangat diverse, sangat beragam, sehingga itu jadi opportunities kayak gitu. Dan misalnya kalau weakness kayak misalnya contohnya adalah adanya manajemen turnover, misalnya pergantian CEO lah, ada pergantian manajemen lah, ada change manajemen perubahan di organisasi tersebut, atau misalnya secara image, secara profil, manajemen itu nggak terlalu bagus gitu di mata perusahaan, misalnya ada cedera karena ada tingkat korupsi, atau misalnya ada konflik dengan kepolisian dan seterusnya. Atau misalnya ancaman-ancaman seperti misalnya market growth-nya rendah, atau misalnya terlalu banyak pesaing, atau misalnya ancaman yang lainnya kayak ada undang-undang pemerintahan yang sangat kaku dan seterusnya, sehingga bisa jadi ancaman dari luar. Nah, ini hanya contoh, segelintir contoh yang saya coba kasih untuk kalian, yang nanti kalian akan coba analisis di perusahaan pilihan kalian masing-masing, seperti itu. Nah, kalau kita udah bicara terkait dengan misi, kita sudah menganalisis misi kita, terus kita udah menganalisis faktor internal, kita sudah menganalisis faktor eksternal. Langkah yang keempat adalah kita mulai memformulasikan strategi. Nah, formulasi strategi itu gimana? Jadi strategi itu dibagi jadi 3. Jadi kalian bisa ingat kalau strategi itu ada 3 tipe, 3 jenis. Yang pertama adalah strategi korporasi. Jadi biasanya strategi ini tuh memang ada di pusat gitu, di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Misalnya ini kantor pusat perusahaan punya strategi apa gitu. Nah,
Lalu lanjut yang kedua, jenis strateginya adalah strategi bisnis. Ini strategi yang dilakukan oleh masing-masing unit bisnis. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional, di mana strategi ini dilakukan oleh setiap departemen yang ada dalam unit bisnis tersebut. Contohnya adalah misalnya di sini saya kasih di PepsiCo. PepsiCo itu adalah perusahaan di mana dia punya unit bisnis. Kayak ada dia Pepsi Cola, dia ada Frito Lay kayak chip-chip gitu, keripik-keripik kentang, dan ada juga Quaker, ada Tropicana. Jadi dia punya banyak unit bisnis gitu, dari makanan minuman yang tidak sehat sampai ke makanan yang sehat gitu. Ibaratnya dia ada semua. Nah, ketika PepsiCo punya strategi, dia punya rencana, itu berarti namanya strategi bisnis. Sedangkan ketika PepsiCo punya strategi, namanya strategi korporasi. Nah, Pepsi Cola punya strategi, nanti salesnya Pepsi Cola pasti punya strategi gitu. Nah, sales di Pepsi Cola sama sales di Quaker pasti kan dia punya strategi penjualan yang beda gitu. Kayak misalnya Pepsi Cola itu kan minuman yang sebenarnya secara logika tidak sehat gitu, minuman bersoda. Lalu Quaker Oats itu kan makanan sehat. Pasti mereka punya teknik promosi, teknik human resource, teknik product and development, packaging yang sangat berbeda. Nah, masing-masing departemen itu punya strategi yang namanya strategi fungsional. Seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, jadi itu contohnya. Nah, ini lebih rincinya lagi. Jadi misalnya seorang presiden, dia punya strategi korporasi adalah kita akan meningkatkan penjualan tahun ini, kita akan meningkatkan penjualan 16 million gitu di tahun 2017 atau misalnya katakanlah 2020 gitu. Kita akan meningkatkan revenue, double sales revenue gitu sampai ke 16 million dollars. Nah, ketika presiden udah bilang kayak gitu, CEO udah bilang kayak gitu, itu pasti akan turun tuh instruksinya ke bawah strateginya, di mana nanti Vice President of Sales punya strategi sendiri. Dia berarti misalnya dia akan meningkatkan double sales di bagian utara, barat, atau misalnya katakanlah Indonesia gitu, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semua akan bergerak gitu supaya penjualannya double, meningkat. Lalu Vice Production punya strategi. Strateginya adalah dengan cara Oke, karena kita mau menambah jumlah revenue, pendapatan, kita akan menambah satu pabrik lagi gitu, supaya pabrik itu bisa menopang jumlah penjualan, kayak gitu. Lalu human resource punya rencana, oke kalau gitu supaya double sales, saya berarti akan menambah karyawan baru untuk sales dan juga akan mentraining 6 orang salesperson gitu. Nah, kayak gitu nanti akan ke bawah lagi tuh rencananya. Kayak misalnya sales manager di South Region punya strategi lagi, di East Region punya strategi lagi, di West Region punya strategi lagi. Lalu misalnya dari human resource juga dia recruiting manager nanti akan punya strategi lagi. Lalu training manager punya strategi lagi. Jadi goals diagram ini gitu adalah alur strategi yang berlaku dalam perusahaan. Jadi kalau kita bicara tadi terkait dengan memformulasikan strategi, itu ada banyak. Jadi strategi korporat itu harus dibikin, strategi bisnisnya harus dibikin, dan strategi fungsionalnya juga harus dibikin. Tanpa strategi ini, mustahil organisasi akan berkembang kayak gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Sampai sini jelas? Anybody have any question maybe? Not yet? Oke, jadi yang kelima, setelah kita sudah masuk ke bagaimana kita menetapkan strategi, lalu kita mengimplementasikannya. Jadi kalau kita punya strategi tapi tidak diimplementasikan, itu juga sia-sia gitu. Makanya kita harus mengimplementasikan strategi tersebut gitu. Nah, dari implementasi itu nantinya kita akan lihat gitu apakah kinerja dari pegawai kita akan jauh lebih baik dengan ketika strategi itu diimplementasikan atau justru jadi lebih buruk gitu. Itu pun nanti akan ketahuan kalau sudah diimplementasikan. Setelah diimplementasikan nanti akan dievaluasi lagi hasilnya. Apakah strateginya sudah tepat gitu. Apakah itu sudah bisa menjawab
tujuan organisasi, apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Seperti itu. Jadi nanti 6 langkah ini yang memang harus dipertimbangkan ketika kita bicara terkait dengan proses manajemen strategik, seperti itu. Oke, kalau tadi kita bicara terkait dengan tipe-tipe strategi, sekarang saya mau lebih dalam lagi masuk ke situ. Yang pertama kita akan mulai bahas di strategi korporat atau corporate strategies, di mana memang itu adalah strategi yang spesifik, yang terkait dengan apa yang ingin dimasuki oleh organisasi atau apa yang ingin dikerjakan oleh organisasi. Jadi kalau tadi contoh realnya adalah misalnya tadi corporate strateginya adalah ingin double sales, ada jelas tuh dia double sales up to $16 million gitu, ada angkanya. Jadi mereka punya target yang bisa diukur gitu. Jadi nanti di akhir mereka akan lihat nih mereka nyampe nggak sih ke $16 juta itu gitu, atau justru nggak nyampe. Berarti kan kalau mereka nggak sampai ke double sales itu, mereka akan menganggap bahwa oh ternyata strategi yang diterapkan itu tidak sesuai gitu, sehingga mereka bisa evaluasi. Jadi itu contohnya ya. Jadi corporate strategi lebih ke apa sih yang mau dilakukan kayak gitu. Nah, tipe-tipe corporate strategi juga ada banyak nih, ada 3 gitu. Jadi corporate strategi yang pertama itu nanti akan membahas mengenai growth strategy atau strategi pertumbuhan. Lalu yang kedua adalah stability strategy atau strategi stabilitas. Dan yang ketiga adalah renewal strategi atau strategi pembaharuan kayak gitu. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan, di mana strategi pertumbuhan ini adalah bagaimana organisasi itu bisa memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan gitu. Jadi di sini pertumbuhan itu lebih bicara bagaimana sih si organisasi ini bisa bertumbuh gitu. Entah itu dari segi pasarnya yang jadi lebih luas atau produk yang dilayani lebih banyak kayak gitu. Atau juga bisa melihat apakah kita perlu membuka bisnis baru dan seterusnya. Itu strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini kita akan breakdown lagi menjadi 4, kalau nggak salah ada 4. Jadi yang pertama adalah konsentrasi, di mana di sini biasanya bisnis itu dia mulai berfokus untuk meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan kayak gitu. Jadi di sini dia kalau misalnya kita lihat misalnya di Gojek, sebenarnya Gojek itu dia sudah cukup concentrate gitu, dia sudah punya konsentrasi produk. Kalau kita lihat dulu di Gojek itu ada banyak sekali tipe pelayanannya gitu, tapi semenjak pandemik dia mulai cut-cutin menjadi lebih sedikit itu. Saya sambil buka aplikasi Gojek. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa sekarang di Gojek itu tinggal ada 4, ada GoRide, GoCar, GoFood, sama GoMart kayak gitu. Nah, kalau dulu misalnya ada GoClean, terus ada yang lain, GoMessage gitu. Tapi semenjak pandemik, mereka lebih merampingkan gitu. Nah, itu juga strategi mereka untuk lebih konsentrasi, di mana mereka lebih meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan. Jadi mereka bisa fokus gitu lebih banyak lagi makanan atau merchant-merchant makanan yang bisa ditawarkan ke kita gitu. Terus di GoFood gitu. Terus habis itu dia juga bisa lebih fokus ke hal yang lain gitu. Misalnya pasar yang dilayani yang tadinya hanya di Indonesia misalnya jadi bisa ke pangsa pasar di kota-kota besar yang lain di Indonesia gitu dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh konsentrasi. Atau misalnya contoh lainnya kayak perusahaan Cadbury misalnya yang dia memang secara fokus mereka hanya fokus ke penjualan coklat. Nah, ketika mereka mau konsentrasi, berarti mereka bisa meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan. Kayak misalnya dalam 1 tahun, biasanya mereka bisa produksi itu 1.000 kemasan, katakanlah gitu ya. Jadi 2.000 kemasan, kayak gitu. Jadi, ini strategi pertumbuhan dalam wujud konsentrasi. Lalu yang berikutnya adalah integrasi vertikal, di mana integrasi vertikal ini ada yang namanya integrasi vertikal backward, dan juga ada yang forward. Di mana yang backward ini adalah contohnya organisasi akan menjadi pemasok bagi dirinya sendiri sehingga bisa mengendalikan input. Kayak misalnya eBay. eBay itu adalah marketplace di mana dia sama kayak Shopee, dia jadi tempat orang-orang bisa menjual barang, mempertemukan antara penjual dan pembeli.
Nah, selain eBay mempertemukan penjual dan pembeli, dia juga punya aplikasi untuk bayarnya gitu. Jadi dia punya PayPal. Di mana di sini kalau mau pakai eBay dan kita punya PayPal itu lebih gampang lagi proses pembayarannya, transaksinya juga lebih aman. Sama konsepnya ini mirip dengan Shopee gitu. Kayak Shopee punya Shopee Pay, itu juga salah satu contoh strategi pertumbuhan Shopee dalam hal integrasi vertical backward, di mana dia mau mengendalikan inputnya. Input di sini maksudnya adalah jumlah uang yang masuk gitu. Jumlah uang yang masuk dia pakai satu jalur aja gitu, misalnya Shopee Pay. Dengan mengendalikan input itu dia bisa memastikan bahwa transaksi bisa berjalan lebih aman dan lebih lancar, misalnya lebih cepat gitu dibandingkan misalnya transfer bank. Mungkin Shopee bisa nerima uang itu lebih lama dari kalau pakai Shopee Pay kayak gitu misalnya. Lalu integrasi yang berikutnya adalah contohnya vertical forward, di mana di sini biasanya organisasi menjadi distributor untuk dirinya sendiri gitu, sehingga bisa mengendalikan output. Kayak misalnya Apple, dia punya 400 toko retail di seluruh dunia, sorry, ada iBox di Indonesia juga ada, dan dengan adanya iBox di Indonesia, dia bisa memastikan gitu bahwa kualitas original produknya Apple gitu, produknya Apple itu bisa bagus gitu. Jadi mau dia belinya di Eropa, mau dia belinya di Singapura, mau dia belinya di Indonesia, mereka jual pasti produknya udah lolos quality control dan itu terjaga outputnya. Nah, itu salah satu contoh integrasi vertical forward. Yang berikutnya adalah integrasi horizontal. Kalau horizontal itu kan mendatar ya. Jadi di sini lebih ke bagaimana si perusahaan ini fokus untuk tumbuh dengan cara mereka merger atau mengakuisisi pesaingnya. Misalnya L'Oreal dia mengambil alih Body Shop kayak gitu. Sebentar ya, saya izin mau minum dulu, tenggorokan saya gatel. Oke, sorry atas gangguan teknisnya, tadi tenggorokan saya gatel banget. Oke, lanjut ya. Jadi integrasi horizontal itu melalui itu ya, contohnya kayak L'Oreal dia ngambil alih Body Shop. Jadi sekarang Body Shop ada di bawah L'Oreal, itu salah satu contoh cara dia mau bertumbuh kayak gitu. Yang berikutnya adalah diversification atau diversifikasi. Contohnya ada yang diversifikasi berhubungan, ada yang diversifikasi tidak berhubungan. Kalau yang berhubungan itu kayak misalnya Google, dia mengakuisasi kurang lebih 150 bisnis yang berkaitan dengan teknologi gitu, kayak Motorola, YouTube, dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari yang berhubungan gitu. Jadi dia mengakuisisi yang emang sesuai aja sama teknologi gitu. Beda dengan di sini contohnya Tata Group di India, di mana dia di situ diversifikasi produknya sampai benar-benar diverse. Dia nggak cuman berkecimpung di bisnis kimia, tapi juga di komunikasi, di IT, di energi, di rekayasa material, itu dia ada semua gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya si Tata Group ini bisnisnya nggak berhubungan sama sekali gitu satu sama lain, tapi yaitu salah satu contoh strategi pertumbuhannya dia gitu. Jadi dia kalau misalnya bisnis kimia lagi jatuh, dia nggak jatuh semua gitu, karena dia punya IT, dia punya unit bisnis di rekayasa material, dan seterusnya. Nah, ini contoh strategi pertumbuhan. Sampai sini ada yang mau ditanya atau sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup ya. Saya lanjut. Nah, kalian udah pernah lihat gambar-gambar ini? Kira-kira menurut kalian ini
merek-merek ini ada di satu perusahaan yang sama atau di perusahaan yang berbeda? Di sini ada Starbucks, ada Pepsi, ada Tropicana, ada Quaker, ada Lipton, ada Doritos. Ini kira-kira satu perusahaan yang sama atau macam-macam perusahaannya? PepsiCo ya, Bu ya? Halo, boleh di-unmute? Silahkan di-unmute ya. Jadi kalau saya bertanya, kalian bisa jawab. Salah, bener, nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasinya. Silahkan. Gimana menurut kalian? Halo, boleh di-unmute semuanya? Halo Bu. Ya Bu, satu Ririn, pasar. Putih, Septiani, Lucy, Wina, Minar. Semuanya tolong dong di-unmute. Jadi kalau saya bertanya bisa dijawab. Faiz juga. Semuanya di-unmute dong. Hadir, Bu. Menurut kalian, ini apakah satu perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda? Satu kali, Bu. Mungkin. Berbeda di bidang yang sama. Alasannya? Perusahaan yang berbeda di bidang yang sama, Bu. Alasannya? Perusahaan yang samanya berarti perusahaan apa? PepsiCo bukan, Bu? Iya, betul. Jadi ini adalah salah satu contoh diversifikasi produk. Jadi PepsiCo itu dia memang konsentrasinya ke food and beverage gitu. Jadi dia memang kalau tadi ya di strategi pertumbuhan kita bisa lihat gitu. Cara dia itu bukan mendiversifikasi melalui mengakuisisi banyak perusahaan, bukan. Tapi dia mendiversifikasi produknya dengan cara berkonsentrasi dalam penjualan food and beverage, makanan dan minuman. Kalau kita lihat di sini, mereka mencoba untuk menjual berbagai jenis macam supaya bisa menyesuaikan selera konsumen gitu. Jadi kalau emang ada konsumen yang suka sama soda, ya mereka bisa minum Pepsi gitu. Kalau misalnya dia bosen Pepsi, dia maunya teh, dia bisa ke Lipton gitu. Kalau dia teh nggak mau, dia bisa ke kopi gitu, ke Starbucks gitu. Jadi memang ini salah satu contoh dari konsentrasinya si PepsiCo gitu. Dia mendiversifikasi produk, punya banyak unit bisnis gitu. Kayak misalnya kalau nggak suka rasa Lay's, dia bisa makan Cheetos. Kalau nggak suka Cheetos, dia bisa makan Doritos gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, portofolio brand di mana dia punya diversifikasi produk yang sangat banyak. Di mana dia memang mencoba untuk membuat substitusi satu sama lain gitu. Jadi kalau kita kan ngebayanginnya ya udah sih kalau nggak ada Cadbury kita makan beng-beng gitu. Atau misalnya kalau kita nggak ada taro kita bisa makan misalnya yang lain gitu. Tapi Pepsi tuh nggak mau gitu. PepsiCo maunya kalau kamu nggak suka taro, ya udah kalau kamu nggak suka Cheetos, ya udah kamu Lay's gitu. Kita siapin pokoknya apa yang kamu mau, kamu suka gitu, preferensi konsumen yang dia mau, dia ciptain sendiri biar uangnya masuk ke perusahaan dia lagi gitu. Itu salah satu contoh apa yang dilakukan PepsiCo gitu. Memang secara soda misalnya gitu, soda, minuman bersoda, Pepsi bukan market leader ya gitu, karena market leadernya adalah si Coca-Cola. Tapi walaupun dia bukan market leader, tetap dia punya high earning gitu, punya pendapatan yang besar karena memang dia punya banyak sekali jenis-jenis produk gitu. Sampai ke Quaker yang sehat sekalipun dia punya kayak gitu. Nah, kalau tadi kita udah bicara terkait dengan strategi pertumbuhan atau growth strategy, sekarang kita akan ngomong tentang stability strategy atau strategi stabilitas. Di mana kalau perusahaan pakai strategi stabilitas, intinya dia mau melakukan sesuatu yang sedang dilakukan saat ini. Dia cuma mau menjaga organisasi atau operasi bisnis dia. Mereka udah punya klien dan dia mencoba untuk menjaga klien tersebut. Dan biasanya memang mereka akan menawarkan produk yang sama dan mempertahankan pangsa pasar yang sama gitu. Kayak misalnya Cadbury ya.
Dia kan emang dari dulu udah terkenal bahwa mereka tuh ya jualannya coklat, mereka nggak jualan ciki rasa coklat akhirnya, atau misalnya dia jualan apa sih, sekarang kan banyak tuh kayak es rasa coklat misalnya. Enggak, mereka tetap fokus ke coklat aja gitu. Mau itu coklat batangan, coklat yang bentuknya snack bar, atau snack selain snack bar ada yang kayak telur-telur gini gitu, krem egg itu pokoknya mereka bikinnya ya udah seputar coklat aja gitu, karena memang mereka pakai strategi stabilitas kayak gitu. Ini contohnya. Nah, kalau tadi kita bicara terkait dengan strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, sekarang kita bahas strategi pembaharuan atau renewal gitu. Jadi strategi ini memang biasanya dikembangkan oleh manajer ketika sudah ada kesulitan-kesulitan dalam organisasi. Kalau misalnya tadi kan strategi pertumbuhan bagaimana dia bisa bertumbuh kan, baik itu melakukan diversifikasi, backward forward, konsentrasi gitu. Kalau pembaharuan lebih ke bagaimana dia tackle problem gitu. Nah, strategi pembaharuan itu dibagi dua. Ada yang namanya strategi pengurangan biaya, ada yang namanya strategi pemutarbalikan. Dimana kalau pengurangan biaya itu lebih ke masalah jangka pendek, kalau pemutarbalikan itu lebih ke strategi jangka panjang. Kalau yang pengurangan biaya ini dia biasanya menggunakan untuk masalah stabilisasi operasi atau misalnya gimana sih caranya mendayagunakan sumber daya gitu. Misalnya ada sumber dayanya yang tadinya itu udah nggak motivasi lagi, nggak punya motivasi, jadi bisa lebih ada motivasi misalnya. Atau misalnya pemasok kurang agresif gitu, sekarang bisa banyak barang dipasok. Jadi masalah-masalah yang masalah biaya gitu, masalah jangka pendek gitu. Nah, kalau yang pemutarbalikan biasanya masalahnya ini berkaitan dengan hidup atau mati perusahaan gitu, dimana yang tadinya misalnya perusahaannya ini udah mau keluar dari pasar gitu, tapi dia bisa punya di balik kondisinya jadi bisa bertahan karena memang ada perubahan manajemen, ada restrukturisasi organisasi, operasi dan seterusnya. Jadi benar-benar kayak 360 degrees change gitu, ada 360 derajat perubahan gitu. Jadi benar-benar diputarbalikan kondisi dari yang tadinya udah mau mati jadi hidup lagi kayak gitu. Itu salah satu contoh strategi pemutarbalikan. Nah, ini kita tadi bahas strategi pembaharuan. Nah, kalau kita bicara tadi terkait dengan strategi korporasi, terus kita udah lihat ada strategi bisnis, strategi fungsional, terus di strategi korporasi juga ada strategi pembaharuan, pertumbuhan, dan juga ada stabilitas. Sekarang kita lihat gimana sih caranya kita mengelola gitu strategi tersebut. Kita udah tahu nih jenis-jenis strategi, gimana caranya kita mengelola. Nah, cara mengelola strategi itu kita bisa pakai matriks. Jadi dalam manajemen itu pasti ada tools-toolsnya gitu. Karena manajemen itu adalah sebuah ilmu yang udah berlangsung lama gitu. Udah mungkin bisa dibilang ribuan kali ya, ribuan tahun. Pasti memanage sesuatu itu udah jangka waktunya udah lama. Walaupun mungkin untuk orang penemu-penemu baru, ahli-ahli manajemen kayak misalnya Kotler, terus yang lain, Kotler, itu mereka bukan Potter tadi, Potter gitu. Potter and Kotler itu mungkin masih baru kita temui di abad ke-18-19, tapi memang pasti ada tools yang bisa digunakan dalam menyelesaikan problem sebuah organisasi. Nah, salah satu yang digunakan adalah matriks BCG ini. Matriks BCG ini adalah matriks yang dipakai oleh Boston Consulting Group. Jadi ini adalah salah satu konsultan bisnis tertua juga sih ya, salah satu yang tertua dan terbaik di dunia. Kayaknya masuk 4 besar konsultan bisnis terbaik yang ada di dunia. Dia menciptakan matriks BCG, makanya namanya BCG karena ini dari Boston Consultant Group, di mana dia bisa menggunakan matriks ini untuk menganalisis portofolio bisnis. Jadi kan dalam produk kayak misalnya PepsiCo, dia kan banyak tuh produknya kan. Ada Starbucks, ada Cheetos, terus ada tadi apa yang lebih familiar, Quaker Oats gitu. Nah, di situ dia bisa ngecek apakah si Starbucks ini bertumbuh atau enggak sih gitu. Apakah si Cheetos ini bertumbuh atau tidak. Apakah misalnya harus diinvestasikan lebih banyak, kita harus taruh investasi di Starbucks gitu karena memang misalnya Starbucks ini memang punya masa depan gitu, atau justru kita harus menghentikan produknya. Jadi dengan matriks ini kita bisa tahu what should we do gitu next untuk si produk-produk di perusahaan kita gitu. Itu namanya matriks BCG.
Jadi matriks BCG itu kita bisa lihat di sini udah digunakan sejak 1968, abad ke-19 berarti ya. Terus dalam matriks BCG kita ingat aja ini, yang paling penting kita ingat ini. Jadi saya kasih ini ya, kasih pen di sini, ini yang kalian harus ingat. Jadi dia ada 4 kuadran. Kuadran ini adalah kuadran question mark. Ini adalah kuadran stars. Ini adalah kuadran dogs. Nah, dogs ya. Dan cash cows. Ini tuh sapi gitu ya, sapi. Nah, jadi dia tuh kayak gini contohnya. Jadi dia melihat market growth atau pangsa pasar, pertumbuhan pasar dari rendah ke tinggi, dan dia juga membandingkan market growth dengan market share kayak gitu, dari low ke high. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ketika dia ada di dogs berarti di sini kita bisa lihat bahwa dia low market share compared to competitors and operate in slowly growing market. Jadi secara di sini kalau produk ada di kuadran dogs, artinya di situ dia secara market share rendah, secara market share dia rendah, dan secara market growth dia juga rendah. Pasar yang ada di situ tidak terlalu berkembang. Lalu kalau misalnya dia ada produknya, portofolio produknya ada di cash cows. Cash cow itu bisa kita lihat kayak sapi perah gitu ya. Cash cow itu sapi perah, di mana di sini dia biasanya memang profitable gitu. Secara market share dia high, dia tinggi market share-nya, dia profitable, bisa menghasilkan keuntungan, tapi dia should be milked to provide as much cash as possible. Tapi dia harus bekerja keras banget gitu untuk dapetin cash gitu, untuk bisa mendapatkan profit dan keuntungan. Jadi dia ini memang dia market share-nya tinggi, dia bisa menghasilkan, tapi untuk dapat uang, untuk menghasilkan itu dia harus banting tulang banget gitu. Misalnya harus muter bagaimana produksinya bisa lebih efektif, bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalamnya bisa lebih bekerja lebih pinter, dan seterusnya gitu. Pokoknya benar-benar diperes banget ya orang ada di dalamnya. Nah, lalu produk yang portofolio yang berikutnya adalah yang question mark nih, di mana brand ini adalah brand yang sebenarnya pertumbuhan pasarnya tinggi gitu. Jadi pasarnya berkembang gitu. Dan dia berada di market share-nya rendah gitu. Market share-nya rendah. Di mana di sini dia bisa dengan fast growing market ini dia bisa ibaratnya dia bisa membutuhkan biaya yang banyak gitu. Dia membutuhkan biaya yang banyak di sini untuk bisa bertahan dalam pasar gitu. Karena memang pasarnya sedang berkembang sekali gitu. Tapi dia untuk bertahan di situ dia butuh banyak investasi gitu. Butuh banyak perusahaan harus investasi ke produk itu gitu untuk bisa bertahan dalam pasar. Lalu yang berikutnya adalah produk yang ada di posisi stars, di mana dia secara market growth dia tinggi, high, dan secara market share dia juga high. Jadi di sini stars itu operate in high growth industries and maintain high market share. Stars are both cash generators and cash user. Jadi dia memang bisa menghasilkan uang, dan dia juga bisa dari unit bisnis yang ini, dari produk yang ini dia bisa menopang misalnya ke cash cow. Jadi cash cow kan tadi dia memang menghasilkan tapi butuh banyak sekali dana gitu kan sebenarnya untuk bertahan hidup. Nah, jadi dia bisa menopang nih, katakanlah gini lah gampangnya ya, walaupun saya belum menganalisis PepsiCo. Katakanlah misalnya yang ada di posisi stars ini adalah Starbucks gitu. Starbucks misalnya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, dia cash generator di PepsiCo, karena memang misalnya market growth rate untuk kopi itu memang besar dan market share-nya untuk kopi juga besar. Nah, dari dana yang dihasilkan oleh si Starbucks, dia bisa juga membantu misalnya katakanlah di sini yang ada di cash cow itu adalah oat itu tadi ya. Apa oatnya nama produknya Pepsi? Quaker Oats gitu. Jadi karena Quaker Oats sebenarnya dia menghasilkan gitu profitable, apalagi sekarang lagi pandemik, jadi orang-orang beralih ke makanan sehat. Tapi memang dia punya market growth, perkembangannya rendah gitu, karena memang mungkin pasarnya makanan oat itu nggak semuanya gitu, nggak semua orang makan oat, hanya orang-orang yang punya uang, misalnya yang uang lebih
kalangan terbatas gitu ya yang bisa makan oat, karena mungkin lebih banyak lagi yang makan nasi uduk dibandingkan makan Quaker Oat kayak gitu. Jadi tapi si Starbucks ini bisa menopang si Quaker Oat karena mereka masih dalam satu produk gitu. Jadi bukan satu produk, satu perusahaan PepsiCo kayak gitu. Jadi ini tadi contohnya. Jadi produk-produk yang ada dalam unit bisnis perusahaan dimasukin nih. Mana sih produk yang masuk ke question mark? Mana sih produk yang masuk ke stars? Mana sih produk yang masukin ke docs? Mana sih produk yang masukin ke cash cow? Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata kita harus menaruh investasi lebih banyak misalnya di Quaker Oats atau kayaknya ini produk udah dihilangkan aja, didevastasi gitu. Karena misalnya di Docs ini contohnya tadi misalnya Cheetos karena ternyata Cheetos nggak profitable lagi gitu atau misalnya pasar udah mulai jenuh, terlalu banyak saingan dan seterusnya gitu. Jadi contohnya seperti itu. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Halo? Cukup, Bu. Jelas, Ibu. Jelas ya. Nah, kalau ini sudah cukup jelas, sekarang kita lihat ke sini. Yang ini adalah namanya product life cycle. Jadi product life cycle itu memang sangat berkaitan dengan BCG matrix. Jadi kalau kita lihat di sini ada introduction, growth, maturity sama decline. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini di introduction ini biasanya dia masih question mark. Jadi produk yang di sini biasanya memang masih question mark. Lalu di sini sudah mulai cash cow. Sorry, di sini sudah mulai ada bintang growth. Terus di sini ada cash cow. Dia di sini sudah mulai jadi sapi perah karena udah mature. Dia harus mikir lagi gimana caranya kalau enggak dia bisa decline jadi dogs kayak gitu. Jadi di sini anjingnya. Di sini saya nggak bisa gambar ya, agak sulit pakai pen ini. Jadi kalian bisa tulis aja di catatan kalian masing-masing. Jadi kalau yang introduction itu lebih ke produk-produk yang ada di question mark. Jadi biasanya dia masih di tahap mempertanyakan gini, bisnisnya mau dibawa kemana gitu. Terus nanti dia sudah mulai growth, dia mulai tumbuh, bisa menghasilkan, jadi cash generator, dia juga bisa jadi cash user. Lama-lama dia udah sampai ke maturity, di mana di sini juga ada peak moment. Di sini biasanya paling tinggi gitu di sini. Sorry, di sini biasanya udah antara tinggi sama rendah. Di sini ada di sini kayak gitu. Dan di sini peak momennya gitu, dan dia memang mau decline kalau dia nggak bisa bertahan kayak gitu, karena di sini udah sapi perah banget, dia mau bertahan tapi udah mulai banyak saingan dan dia udah menggunakan segala sumber daya yang dibutuhkan, butuh banyak investasi untuk bertahan dan seterusnya, sampai kalau dia nggak bisa bertahan untuk bisa masuk ke growth lagi atau misalnya dia nggak bisa bertahan di fase peaknya dia, peak momennya paling puncak itu, dia pasti akan decline gitu, pasar jadi jenuh misalnya. Udah bosen dengan produk itu, nggak ada development gitu. Akhirnya lama-lama jadi masuk ke fase dog kayak gitu, decline. Seperti itu. Jadi BCG metric ini, BCG metric is so much related to product life cycle. Oke, contoh realnya. Sekarang kita masuk ke contoh real. Tapi sebelum itu tadi saya mau kasih lihat, kalau kalian masih bingung ngebedain market growth dengan market share, ini kalian paling nggak bisa lihat di slide ini. Jadi kalau market growth itu adalah lebih ke proyeksi tingkat penjualan gitu. Jadi biasanya dia mengukur berapa sih persentase penjualan 2 tahun terakhir gitu. Jadi berapa sih nilai volume yang bisa dijual gitu. Berapa sih jumlah produk yang bisa dijual gitu. Tingkat penjualan di pasar tersebut gitu. Kalau market share lebih ke berapa sih penjualan pasarnya gitu. Jadi misalnya sebuah perusahaan traktor nih, dia bisa dalam 1 tahun jual 100 juta gitu. Menjual traktor seharga 100 juta. Padahal secara di pasaran, total penjualan traktor di Amerika itu 200 juta gitu. Jadi se-Amerika 200 juta. Tapi perusahaan dia sendiri bisa ngasilin 100 juta sendiri. Berarti dia menguasai 50% pasar kan. Jadi market share itu lebih mengukur gitu. Mengukur berapa sih presentasi pasar dan industri yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu kayak gitu. Dia membandingkannya sama industri jadinya. Nah, ini contoh konkret. Jadi contoh konkretnya misalnya di sini Nestle. Di mana Nestle itu kan dia punya banyak unit bisnis. Kalau tadi kan saya ngebandinginnya misalnya PepsiCo ya. Nah, sekarang misalnya di Nestle. Jadi Nestle itu dia punya produk mineral water, ada milk pack, minuman susu kemasan, terus ada noodles, Maggi, dan ada coklat kayak KitKat kayak gitu. Nah, si marketnya mineral water ternyata dia market growth-nya itu 85%. Market share-nya
presentasi industrinya terkait dengan industri mineral, air mineral itu dia 89%. Ini relatively high gitu, di atas 50% itu tinggi. Lalu yang si milk pack, si susu, dia market growth-nya 55 dan market share-nya 65%. Sedangkan noodles market growth-nya tinggi 75%, tapi market share-nya 43%, below 50 berarti kan. Terus yang KitKat dia market growth-nya below 50, 40%, dan market share-nya juga below 50, 38%. Nah, kalau kita udah dapat angka ini, kita bisa masukin dia ke kuadran BCG. Jadi kayak gini. Jadi di kolom stars, di mana high, itu market growth-nya tinggi dan market share-nya tinggi, ini adalah posisi produk air mineral Nestle. Lalu produk yang question mark, di mana dia market growth-nya tinggi, tapi market share-nya rendah, itu contohnya adalah Indomie. Jadi mungkin si Indomie ini kenapa dia market share-nya rendah, kayak misalnya dia dalam setahun mungkin dia 100 juta, pendapatan yang dia terima adalah 100 juta gitu. Tapi ternyata secara industri itu 1 miliar gitu misalnya. Nah, dia kan berarti kalah banget kan dari 100 juta ke 1 miliar karena ternyata dia kalah sama Indomie kayak gitu misalnya. Jadi secara market share dia nggak menguasai pasar gitu si Maggi ini. Jadi dia masuk ke question mark. Lalu yang berikutnya adalah misalnya susu. Dia market growth secara growth dia rendah gitu, 55%. Jadi memang tingkat penjualannya rendah. Mungkin karena memang tingkat penjualannya rendah. Kenapa? Karena susu itu kan segmented untuk usia-usia tertentu misalnya, atau untuk kalangan tertentu yang minum susu, sehingga memang pasarnya dia tingkat penjualannya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi dia punya market share yang di sini cukup tinggi nih market share-nya, karena mungkin dibandingkan susu produk lain, misalnya kayak produk dari susu tuh ada apa lagi sih? Kayak Frisian Flag gitu. Nestle mungkin lebih dipercaya gitu. Jadi sehingga dia bisa market share-nya tinggi tapi market growth-nya rendah kayak gitu. Lalu yang terakhir ini Dogs, di mana contohnya ini KitKat, market growth-nya rendah dan market share-nya rendah, dia penjualannya rendah dan juga pendapatan secara industrinya juga rendah karena memang mungkin di sini pesaingnya banyak sekali. Nggak cuma KitKat, ada Cadbury, ada Bang Bang, ada Mayora, ada apa lagi? Banyak lah jenis coklat gitu ya. Dan KitKat is not really outstanding gitu in quality maybe. Jadi dia nggak terlalu bisa bertahan sehingga di sini kita bisa masukin dia ke kolom docs kayak gitu. Ini contoh realnya. Dan ini yang akan kalian kerjakan secara individu berarti kan karena tadi kalian mintanya individu. Kalian contoh tarik perusahaan mana yang mungkin punya banyak produk dan kalian coba analisis apakah dia itu masuk ke stars atau dia question mark atau dia cash cow atau dia docs kayak gitu. Jadi setelah kalian analisis SWOT-nya perusahaan itu, kalian analisis produknya. Mana yang masuk star, mana yang masuk question mark, mana yang masuk cash cow, mana yang masuk doc. Itu satu-satu juga nggak masalah. Jadi nggak harus taruh banyak di start ada 3 produk. Ya boleh kalau bisa menganalisis 3 produk, tapi kalau mau analisisnya satu produk aja juga nggak masalah. Kayak gitu. Nah, cara menganalisisnya gimana? Di sini kita bisa lihat di keuntungannya. Jadi bisa langsung lihat ke misalnya laporan keuntungan atau laporan keuangan perusahaan, di mana di sini kalau kalian mau lihat mau misalnya oke, biar gampang nggak ribet saya lihat pertumbuhannya dalam setahun aja gitu misalnya. Kalian bisa lihat misalnya kalau di sini kita lihat ya misalnya keuntungan perusahaan A di tahun 2019 adalah 20 juta, terus di tahun 2018 dia 10 juta. Kita mau lihat berapa sih market growth-nya gitu. Berarti market growth-nya 20 juta dikurangi 10 juta, terus dibagi 10 juta. Jadi nilai akhir dikurangi nilai awal, dibagi nilai awal dikali 100%. Nanti kita dapat 100%. Berarti si perusahaan ini dia market growth-nya tadi 100%, kayak gitu. Nih market growth-nya 100%. Kalau si Nestle ini 85%, kayak gitu. Lalu bisa juga dihitung dari pertumbuhan dalam jangka panjang gitu. Dalam waktu beberapa tahun. Misalnya katakanlah di sini contohnya di 2019 di laporan keuangan dilihat bahwa keuntungannya 50 juta. Terus di tahun 2014 ternyata keuntungannya hanya 25 juta. Nah, cara menghitungnya itu kita hitung dulu tahunnya berapa tadi selisihnya. 2019 dikurangi 2014 itu 5 tahun. Terus setelah itu kita baru hitung presentasi pertumbuhannya. Jadi 50 juta dibagi 25 juta dikali 1/5. Jadi ini
pangkat ya, pangkat 1/5 dikurangi 1 dikali 100%. Jadi di sini 50 juta dibagi 25 juta itu 2, dikali pangkat 1/5 dikurangi 1 dikali 100%. Jadi ini kalau pakai kalkulator saintifik, kalian bisa dapetin angkanya sekitar 1,1468 kalau nggak salah, 1468. Tapi dibulatin jadi 1,15. Kalau di kalkulator itu 1,1468 kalau nggak salah. Nah, nanti dikurangi 1 dikali 100%, jadi ini 1,15 dikurangi 1 kan 15, dikali, dikali 100%, 0,15 dikali 100% sama dengan 15%. Jadi pertumbuhannya adalah 15%. Jadi ini contoh cara menghitung market growth, kayak gitu. Nah, yang terakhir, dua slide terakhir, ini adalah strategi kompetitif dan juga strategi fungsional. Jadi tadi kita udah bahas strategi corporate itu banyak banget. Ada strategi renewal, ada strategi strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan juga strategi renewal atau perombakan gitu, perubahan. Nah, kalau strategi yang sekarang adalah strategi kompetitif, di mana di sini organisasi akan melihat bagaimana dia bisa bersaing dalam bisnisnya. Dia kalau berbicara terkait dengan strategi kompetitif, dia akan melihat apa sih keunggulan dari perusahaannya, kayak gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi kita yang nggak bisa dilakukan oleh organisasi lain, kayak gitu. Misalnya di sini contoh yang praktikalnya adalah kayak misalnya Kellogg gitu. Kellogg itu adalah sereal keripik. Jadi kalau kalian tahu sereal, di sereal itu kan ada kayak Coco Crunch. Tapi ada juga Kellogg, di mana dia tuh serealnya dari jagung. Nah, dia udah ada dari tahun 1906. Sebelum Indonesia merdeka, dia udah ada. Nah, dia nggak akan bisa bertahan sampai sekarang, 2020, kalau dia memang secara kualitas tidak kompetitif. Ketika dia kompetitif secara kualitas, dia bisa bertahan. Nah, ini juga bisa dilihat pertama dari kualitas. Lalu yang kedua dari desain. Di mana di sini contohnya adalah Kiva Robot. Jadi saya udah posting video di LMS. Jadi ini kalau saya mau tonton, kayaknya waktunya kurang memadai. Bisa kalian nonton sendiri. Saya udah posting juga di LMS terkait dengan robot yang ada di Amazon. Jadi Amazon itu bisa melayani hampir ke seluruh dunia dengan sistem yang sangat cepat sampai bisa ada one day delivery itu karena bantuan robot. Robot ini dia bisa jadi ketika kita klik order gitu, kita klik check out pesanan, yang kita klik itu langsung masuk ke sistem robot gitu. Jadi robot itu tahu, oh ternyata saya misalnya pesen sepatu Nike ukuran 40 warna merah gitu. Di situ ada barcode-nya gitu, sepatu Nike warna merah, barcode-nya ini gitu. Dan dia akan jalan di lantai, mengikuti barcode yang ada di lantai, dan dia akan belok-belok sendiri sampai dia akhirnya menemukan rak yang isinya Nike kayak gitu, Nike gitu. Nanti ketika dia udah nemuin rak sepatu Nike, dia akan angkat raknya, dia akan jalan terus sampai akhirnya dia sampai ke supervisornya, nanti supervisornya ambil kardus Nike-nya, terus dia akan packaging gitu. Dan terus kayak gitu, dalam sehari bisa sampai ribuan paket kayak gitu. Dan itu bantuan robot kayak gitu. Dan itu pun yang dialami sama sekarang Alibaba gitu. Jadi Alibaba juga ternyata dia mengadopsi konsepnya si Amazon. Kalau si Amazon robot Kiva robotnya warna orange, si Alibaba robotnya warna biru. Tapi konsepnya sama. Setiap ada pesanan masuk, gudang akan langsung dioperasikan oleh robot gitu. Jadi dia dari jutaan barang yang ada di dalam gudang, dia bisa benar-benar langsung menemukan barang itu dalam hitungan menit atau bahkan second kayak gitu. Itu videonya bisa kalian lihat di YouTube di LMS. Lalu kita juga bisa bicara terkait dengan big data gitu. Semua organisasi yang punya data itu bisa dibilang dia punya competitive advantage. Kayak misalnya di sini contohnya Walmart, di mana Walmart itu adalah perusahaan convenience store, the biggest one, and dia itu bisa ada di mana-mana di Amerika. Dan salah satu yang membuat dia punya competitive advantage adalah karena dia punya data. Di mana dia bisa mengoleksi data dari berapa banyak sih pattern penjualan gitu, terus pattern cuaca di Amerika dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mau ada badai, dia tahu produk mana sih yang harus ditambahin di stok gitu. Misalnya kalau ada badai, dikit lagi mau ada badai, ini ternyata dia bisa ada 2 nih semua alat-alat
penghalang badai, kayak misalnya listrik portable, terus habis itu makanan stok yang food food freeze gitu, frozen food, oh my god, frozen food gitu, dia udah bisa nyiapin stok lebih banyak karena memang dia punya mengoneksikan datanya dengan berbagai channel kayak gitu. Atau misalnya kayak Instagram juga, Google, itu Facebook, dia punya banyak data kita gitu terkait dengan bahkan baru kita mau pengen beli tanaman aja, atau misalnya kita pengen beli apa gitu sesuatu, itu bisa aja muncul di feed atau di iklan yang ada di Instagram kita gitu, karena memang dia punya data, dia lihat pattern kita mengakses informasi. Selagi mereka punya data, punya big data, itu bisa jadi competitive advantage. Lalu yang berikutnya media sosial juga pasti bisa jadi competitive advantage. Banyak sekali usaha-usaha yang nggak punya fisik store, tapi mereka bisa bersaing dengan brand-brand ternama kayak gitu, walaupun dia cuma pakai media sosial. Dan yang paling penting adalah strategi kompetitif itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan keunggulan kompetitif. Kalau nggak bisa mempertahankan keunggulannya, kayak misalnya tadi nih Amazon sama Alibaba, dua-duanya udah pakai robot, tapi kalau mereka nggak bisa mempertahankan keunggulan kompetitif satu sama lain, bisa jadi Alibaba menang gitu, ke Amazon kalah. Tapi kalau mereka bisa bertahan, ya mereka tetap akan jadi market leader di masalah e-commerce kayak gitu. Nah, ini model 5 kekuatan atau Porter 5 Force Analysis. Jadi kalau kita tadi bicara terkait dengan strategi advantage, itu juga kita bisa pakai ini gitu. Jadi kita bisa lihat apakah strategi kita, strategi yang kita mau, competitive advantage yang kita mau terapkan itu bisa menjawab kebutuhan atau tidak gitu. Bagaimana pendatang baru, siapa saja ancaman pendatang baru, bagaimana kekuatan penawaran pembeli, bagaimana kekuatan tawaran pemasok, dan bagaimana barang substitusi pengganti yang mungkin bisa mempengaruhi persaingan yang ada dan juga persaingan industri yang ada. Nah, ini mungkin akan lebih lanjut nanti di materi di perkuliahan yang lain gitu. Tapi ini setidaknya saya kasih gambaran bahwa dalam strategi kompetitif, salah satu metode atau tools yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan Porter's 5 Force Analysis. Seperti itu. Terakhir dari saya, ini adalah strategi fungsional yang tadi ya, yang di akhir tadi sempat dibahas. Jadi ini adalah strategi memang yang digunakan oleh departemen-departemen. Jadi kayak tadi udah punya strategi pertumbuhan, udah kita pakai strategi kompetitif, tinggal diterapin aja di fungsional. Bagaimana si departemen-departemen ini bisa menerjemahkan strategi tersebut. Kalau Fujifilm mau bagus gitu di digital teknologi, ya gimana departemen pemasaran strateginya, gimana departemen sumber daya manusia strateginya. Nanti baru setelah itu bisa dievaluasi, seperti itu. Jadi itu dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.